Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukan TV Biasa. Video kali ini saya akan membahas soal yang lagi booming banget nih, mengenai sosok seorang Dr. Lois Owen yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa ya buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan cara like, share. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk bisa maju berkembang ke depan. Nah guys, ngomongin dokter yang satu ini, yaitu Dr. Lois Owen, saya tertarik untuk mengomentari sebuah video dari channel Redaksi Islam yang membahas mengenai almarhum Ashraf Sinclair atau suami dari Bunga Citra Lestari yang meninggal pada 10 Februari 2020, yang konon katanya ada pengaruh dari hubungannya dengan COVID. Nah, seperti apa? Yuk kita saksikan bareng-bareng videonya yang ada di Redaksi Islam. Oke, kita lihat di sini Redaksi Islam ya. Anda bisa cek videonya di channel Redaksi Islam ya. Dr. Lois Owen ungkap penyebab kematian Ashraf Sinclair. Dr. Lois Owen. Dikutip dari Pikiran Rakyat, kematian suami Bunga Citra Lestari atau BCL, Ashraf Sinclair kembali diungkit seorang dokter yang tak percaya COVID. Dia adalah Dr. Lois yang mengungkap penyebab kematian mendadak Ashraf Sinclair. Komentar soal kematian suami BCL ini diungkap Dr. Lois saat mengomentari keikutsertaan Raffi Ahmad sebagai penerima vaksin gelombang pertama bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dr. Lois sendiri kini berstatus tersangka atas kegaduhan yang dibuat dengan menyebut tak percaya COVID. Cuitan Dr. Lois Owen sebelumnya menyeret nama Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Saat namanya jadi sorotan, Dr. Lois sempat membagikan foto Raffi dan Nagita di laman Instagramnya. Dia menyinggung nama Raffi Ahmad sebagai milenial pertama yang mendapat vaksin COVID-19. Dia lantas berpendapat jika di dalam tubuh Raffi Ahmad setelah mendapat vaksinasi akan ada kandungan berbahaya. Dr. Lois lantas menyinggung Raffi Ahmad dengan mendiang suami BCL atau Ashraf Sinclair. Raffi Ahmad ini sudah disuntik vaksin flu kan? Tulis Dr. Lois. Ingat, suami BCL. Nah, bisa kejadian mendadak seperti itu, jelasnya. Karena Raffi Ahmad ini sudah menyimpan etil merkuri dan formaldehid di tubuhnya, tulis Dr. Lois Owen dalam captionnya. Selain itu, Dr. Lois bahkan menyinggung nasib Nagita Slavina yang bakal menjadi janda kembang. Janda kembang. Begitu rajin minum susu kalsium dan obat penurun kolesterol, maka istrinya akan jadi janda kembang. Lanjut caption Dr. Lois. Setelah menjalani pemeriksaan, Dr. Lois Owen justru dibebaskan oleh pihak kepolisian Polri. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi, menerangkan bahwa pihaknya membebaskan Dr. Lois lantaran sang dokter sudah mengakui kesalahannya. Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan konsep Polri, menuju presisi keadilan, kata Slamet kepada wartawan Selasa 13 Juli 2021. Setelah diperiksa, Dr. Lois akhirnya mengakui bahwa opini yang ia bagikan di media sosial perlu penjelasan medis. Dr. Tirta, yang sempat menjadi saksi dan pelopor atas kasus tersebut, ikut menanggapi pembebasan tersebut. Menurut Dr. Tirta, pihak kepolisian tak serta-merta membebaskan Dr. Lois atas kesalahan yang ia perbuat. Faktor yang meringankan beban Dr. Lois adalah SKB 3 Menteri terkait pedoman UU ITE. Kenapa Lois dilepas? Sebenarnya kasus Lois masih dalam pantauan, tapi semenjak ada SKB 3 Menteri untuk urusan hoax yang berhubungan sama beberapa pasal, ujar Dr. Tirta. Dr. Tirta menyebut pihak kepolisian saat ini lebih mengedepankan mediasi daripada langsung memberi hukuman. Dia pun menegaskan hanya ingin Dr. Lois meminta maaf di hadapan publik terkait pernyataan keliru. Divisi Humas Polri mengedepankan mediasi dan komitmen dari terlapor untuk meminta maaf, ujar Dr. Tirta. Dan saya dari awal bilang bahkan acara Hotman Paris Official, saya cuma minta Dr. Lois minta maaf, ujar Dr. Tirta.
Meski Dr. Lois tak ditahan, Dr. Tirta menyebut pihak kepolisian akan tetap mengawasinya. Jika Dr. Lois mengulang, maka akan diberi tindakan tegas. Apakah otomatis kasusnya berhenti? Tidak, Lois tetap dalam pengawasan polisi. Semua media sosial dia menjadi barang bukti dan tidak akan detektif. Kalau dia mengulang kembali, baru deh tindakan tegas, ujar Dr. Tirta. Terkait tudingan yang menyebut Dr. Lois memiliki gangguan jiwa, Dr. Tirta memilih untuk tidak ikut campur. Gangguan jiwa katanya. Ada aja ya kejadian-kejadian fenomena yang sekarang terjadi ya guys. Oke, saya baru berkomentar mengenai video tersebut ya, khususnya tentang Dr. Lois ini. Secara manusiawi saya percaya adanya COVID-19 ya. Ini tak terlepas dari kita pro pemerintah atau tidak pro dengan pemerintah, tapi intinya kita percaya bahwa virus corona itu ada. Nah, mengenai pernyataan Dr. Lois ini tentang kematian suami Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, yang dihubungkan bahwa kematian mendadaknya itu seperti nanti yang akan dialami oleh Raffi Ahmad, itu saya pikir sebagai manusiawi kadang-kadang seperti omongan Tuhan, mendahului takdir kuasanya. Saya sudah vaksin dan kenyataan hidupnya alhamdulillah sampai hari ini saya sehat-sehat aja. Tidak ada kendala apapun. Saya sudah vaksin 2 kali. Vaksin pertama, kemudian 3 minggu kemudian vaksin kedua. Nah, intinya apa? Intinya kita itu untuk membuat diri kita sehat itu berpikir positif sajalah. Kita jalani hidup ini mengalir. Ini tidak terlepas kita mendukung atau tidak dengan pernyataan Dr. Lois. Cuma sekarang era informasi keterbukaan. Betul, semua orang punya pemikiran yang berbeda ya. Masing-masing punya pemikiran yang berbeda, entah percaya atau enggak. Tapi kan kenyataan hidupnya setelah Dr. Lois ini ditangkap, kemudian dibebaskan, dia merasa bahwa pernyataannya ini tidak dicampur dengan unsur ilmiah. Seharusnya dalam memberikan statement harus ada pendukungnya secara ilmiahnya, karena ini menyangkut penyakit. Artinya harus ada penelitian yang lebih lanjut, nggak langsung berkoar seperti di media sosial. Nah, ini sangat disayangkan. Terlepas dia mempunyai pernyataan yang valid atau tidak valid, tapi intinya perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, so buat kalian semua, jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya dengan segala apapun. Kita perlu mendalami dan kita perlu menelaah dengan pikiran yang jernih. Karena ini adalah virus. Nah, virus itu tidak bisa terlihat oleh mata kita. Tugas kita hanya menjaga kesehatan, ya, selalu optimis. Terutama karena virus corona ini hubungannya dengan jarak ya, kita harus tetap menjaga prokes dan jaga jarak yang dianjurkan, yaitu minimal 2 meter. So, salam sehat buat kalian. Terima kasih. Inilah videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.